Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Wafik Nur Azizah, Putriyati, dan Latifah Tazkiyatun-Nisa akan mempresentasikan mengenai muamalah 1, yaitu jual beli dan bagi hasil. Baik, kita masuk yang pertama. Pembagian jual beli yang meliputi 1. Musyarakah, 2. Mudharabah, 3. Muzaroah, dan yang keempat adalah musakoh, yang mana akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sebelum masuk pada materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pengertian jual beli. Adapun dasar hukum jual beli dalam agama Islam yaitu diperbolehkan, yang mana telah dijelaskan dalam firman-Nya Allah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang bermakna, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selanjutnya adalah membahas tentang rukun-rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli, yang mana sebuah transaksi jual beli pastinya membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari 4 perkara. Yang pertama adalah 1. Orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Yang kedua, sigot atau lafaz ijab dan qabul. Yang ketiga adalah adanya barang yang dibeli. Dan yang terakhir adalah nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat sah dalam jual beli menurut jumhur ulama adalah sesuai dengan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sah, maka keduanya harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, syarat orang yang berakad atau berakal, balik, dan orang yang berbeda. Yang kedua, syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Yang ketiga, syarat yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir adalah syarat nilai tukar atau harga barang. Sekarang kita masuk ke dalam materi bagi hasil. Bagi hasil yang pertama yaitu musyarakah. Musyarakah atau syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi. Dalam terminologi ilmu fikih, berarti persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Hukum dari pelaksanaan musyarakah adalah mubah atau boleh. Musyarakah landasan hukumnya ada di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah. Kemudian, musyarakah atau syirkah itu ada beberapa macam. Yang pertama ada syirkah amlak, yang kedua ada syirkah ukut. Nah, syirkah ukut ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu syirkatul inan, syirkatul abdan, syirkatul wujuh, dan syirkatul mufwadah. Yang kedua ada mudharabah. Dalam bahasa Arab, mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti memukul dan melakukan perjalanan. Dalam ilmu fikih, mudharabah berarti akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain. Hukum pelaksanaannya yaitu mubah atau boleh. Adapun dalil dan jenis-jenis mudharabah. Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam syariah Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para fuqaha. Menurut As-Sunnah, yaitu terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anh bahwa Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anh bila menyerahkan harta secara mudharabah mensyaratkan kepada rekannya untuk tidak membawa harta itu melewati laut atau menuruni lembah dan tidak membelanjakan hewan yang punya hati kering. Dia, rekannya, menyetujui syarat itu, maka dia menjaminnya. Maka diangkatlah syarat itu kepada Rasulullah SAW dan beliau memperbolehkannya. Nah, jenis-jenis mudharabah itu yang pertama mudharabah mutlaqah dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Ada beberapa rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku, baik itu investor dan pengelola. Yang kedua, objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu pelafalan perjanjian. Nah, sebagai contoh transaksi mudharabah yaitu contoh, Pak Ahmad memberikan modal usaha kepada Pak Yusuf sebesar 20 juta selama 1 tahun. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% untuk Pak Ahmad dan 70% keuntungan untuk Pak Yusuf. Setelah Pak Yusuf menjalankan usaha selama 1 tahun, modal usaha telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Maka Pak Ahmad berhak mendapatkan keuntungan 40% dari 15 juta, yaitu 6 juta. Dan sisanya 9 juta itu menjadi hak Pak Yusuf. Selanjutnya yaitu mudzaro'ah. Pengertian mudzaro'ah. Secara bahasa, mudzaro'ah adalah muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Secara istilah, mudzaro'ah adalah memberikan tanah kepada petani agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Hukum mudzaro'ah. Hukum mudzaro'ah adalah diperbolehkan. Dalil dan contoh mudzaro'ah. Dalil mudzaro'ah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW memperkerjakan penduduk Khaybar dengan separuh hasil daerah itu yang berupa buah-buahan dan tanaman-tanaman. Contoh mudzaro'ah. Mudzaro'ah adalah salah satu bentuk ta'awun atau kerjasama antar petani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian, tetapi tidak punya lahan, dan sebaliknya, banyak orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Selanjutnya yaitu musaqah. Pengertian musaqah. Secara bahasa, al-musaqah adalah bentuk masdar al-mufa'alah dari kata as-saqyu atau penyiraman, pengairan. Secara syara', al-musaqah adalah suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa pemasrahan pepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat, sedangkan hasil buahnya dibagi antara kedua belah pihak. Menurut Syafi'i, ayah adalah mempekerjakan seseorang untuk merawat dan menyirami pohon kurma dan anggur. Hukum musyaqah adalah mubah atau boleh. Dalil dan contoh musaqah. Dalil musaqah dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Contoh musaqah. Pemilik kebun terkadang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola dan merawatnya, atau mungkin tidak punya waktu. Sementara di sisi lain, ada orang yang memiliki kemampuan dan keahlian merawat dan mengelola kebun, serta memiliki waktu. Namun, ia tidak punya lahan perkebunan, sehingga membutuhkan pekerja dan pihak pekerja membutuhkan pekerjaan, sehingga terjalin hubungan mutual, simbiosis di antara keduanya. Sekian, terima kasih.